Pencari bekicot di Kabupaten Grobogan jadi korban salah tangkap polisi dan mendapatkan kekerasan. Akses jalan 4 desa di Kabupaten Grobogan lumpuh total akibat banjir. Dengan wajah sumringah, ibu-ibu menyerbu pasar murah yang digelar oleh kantor pos di Kota Semarang. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Gesti Lutfia. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, Saudara, seorang pencari bekicot di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah diduga menjadi korban salah tangkap oleh polisi. Korban dituduh sebagai pencuri pompa air. Inilah video amatir saat warga desa Dimoro, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah yang bekerja sebagai pencari bekicot diduga mendapatkan kekerasan dari polisi saat diinterogasi. Saudara, video tidak kami tayangkan secara utuh karena mengandung unsur kekerasan. Dalam video tampak seorang polisi diduga melakukan kekerasan kepada korban Kusyanto yang dituduh sebagai pencuri pompa air. Meski tidak merasa bersalah, kondisi yang membuatnya ketakutan hingga tidak bisa membela diri. Belakangan diketahui polisi tersebut adalah Aibda IR, anggota Polsek Geyer, Polres Grobogan. Kecurigaan gimana? Sore ini ya sering ambil barang hijau. Iya. Terus cuma kerjaan tapi ditangkap, digerebek tapi tanpa ada bukti. Kalau yang gini argumen sekedap tapi cuma dipaksa untuk ikut suatu tempat yang tempatnya di daerah depan kelas ini nggak tahu tempatnya siapa, nggak tahu. Dipaksa mengakui Dipaksa mengakui bahwa sampean mencuri sesuatu. Pasca video viral salah tangkap dan dugaan kekerasan oleh polisi, Kapolres Grobogan mendatangi korban untuk meminta maaf atas tindakan anggotanya saat melakukan interogasi. Kapolres Grobogan pun menyatakan hasil penyelidikan membuktikan korban Kusyanto tidak terbukti melakukan pencurian. Bahwa dari Polres Grobogan salah tangkap terhadap saudara Kusyanto. Jadi hasil tadi malam kami sudah ketemu dengan saudara Kusyanto, sudah berbicara panjang lebar dengan yang bersangkutan bahwa peristiwanya yang bersangkutan dicurigai pada saat mencari bekicot di lahan persawahan. Dari anggota kami ditelepon warga, kemudian datang ke sana bersama-sama. Kemudian mengamankan saudara Kusyanto, dibawa ke rumah salah satu warga, kemudian di sana dilaksanakan interogasi yang berlebihan. Mungkin sudah kita lihat di media. Jadi hari ini mulai kemarin Aibda IR sudah kita amankan, kita tempatkan di tempat khusus. Kemudian saat ini masih dalam proses pemberkasan, secepatnya akan kita sidang. Aibda IR kini menjalani pemeriksaan oleh Propam Polres Grobogan dan dilakukan penempatan khusus. Polri akan menindak tegas segala pelanggaran yang dilakukan anggotanya. Rifai Handoko, Kompas TV, Grobogan, Jawa Tengah. Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Sebuah tebing dengan tinggi sekitar 20 meter longsor dan menimpa sebuah pondok pesantren dan rumah warga di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Longsor terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut dalam waktu yang cukup lama.
Bangunan Pondok Pesantren Al-Huda di Desa Babakan, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah rusak parah dan rata dengan tanah usai diterjang tanah longsor. Selain bangunan pondok pesantren, sebuah rumah warga juga rusak parah tertimpa material longsoran. Longsor terjadi malam hari saat seluruh penghuni pondok pesantren serta warga tengah melaksanakan sholat tarawih di masjid. Untuk sementara, para santri dan warga yang terdampak tanah longsor menempati masjid di lingkungan pondok pesantren. Selain menghancurkan 2 bangunan, tanah longsor juga mengancam sejumlah rumah warga lainnya yang berada di bawah tebing. Ini karena memang pada pondok ini posisi pada di bawah tebing. Terus kemudian curah hujan dari siang sampai dengan malam itu intensitas tinggi tanpa henti. Kemudian ini alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah, karena ini masuk di bulan Ramadan, jadi ketika pada saat jam Isya kan semuanya santri dan warga itu sholat di masjid. Kebetulan alhamdulillah pas kosong sehingga tidak ada korban jiwa, hanya korban bangunan saja. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun warga yang bermukim di perbukitan ataupun di bawah tebing diimbau untuk selalu waspada jika turun hujan deras yang berlangsung lama. Bayu Nur Sasongko, Kompas TV, Cilacap, Jawa Tengah. Sementara itu, Saudara, sebuah jembatan penghubung antar desa di Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Jawa Tengah, putus usai diterjang banjir. Detik-detik putusnya jembatan penghubung 2 desa, yakni Desa Plosorejo dengan Desa Sambongwangan di Kabupaten Blora, terekam kamera warga. Derasnya aliran air membuat jembatan penghubung 2 desa ini putus total. Akibat putusnya jembatan ini, aktivitas warga di 2 desa terganggu. Agar tidak membahayakan pengguna jalan, jembatan ditutup dan diberi garis polisi. Sekitar jam 4 putus untuk jembatannya dengan hujan yang kemarin mulai jam 1 siang. Dan ini juga untuk anakan sungai ini juga kiriman dari sungai yang ada di daerah Ngawi dan juga Sragen. Untuk sementara jangan lewat jalur sungai ini karena walaupun sungainya kecil tapi arusnya deras. Kami tidak menginginkan adanya nanti ada laka air. Diduga putusnya jembatan penghubung Desa Plosorejo ke Desa Sambongwangan diduga karena faktor usia, karena jembatan sepanjang 12 meter ini dibangun sejak tahun 1986. Megananda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah. Akses jalan 4 desa di Kabupaten Grobogan lumpuh total akibat diterjang banjir. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Saudara, masih di Kompas Jateng bersama saya, Gesel Lutfiah. Warga menyebut banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Tuntang di Kabupaten Grobogan akibat penanganan tanggul yang tidak maksimal pada banjir sebelumnya. Banjir masih mengenangi ratusan rumah warga di Desa Ringin Kidul, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Ketinggian genangan air masih bervariasi antara 50 cm hingga 1 meter. Selain curah hujan tinggi, banjir ini terjadi akibat tanggul Sungai Tuntang yang jebol seminggu kemarin. Warga menyebut banjir yang terjadi sudah 3 kali ini akibat penanganan perbaikan tanggul yang tidak maksimal. Akibat keteledoran pemerintahnya, masalahnya yang kemarin, bobol yang kemarin itu belum ditangani sepenuhnya. Terus ini yang berapa? Ini yang ketiga. Susulan ketiga. Kalau ketinggian airnya? Ketinggian airnya lebih 1 meter ini? Ya 1 meteran, kurang lebih 1 meter ini. Pak, banjir kemarin dan sekarang besar mana? Besar yang ini. Aktivitas warga terganggu ini? Ya terganggu semua. Antara 1 meter. 1 meter. Iya. Aktivitasnya warga tuh gimana ini? Ya mau ngungsi. Ini nggak bisa beraktivitas Bu ya? Nggak bisa.
Sementara itu, Kepala BBWS Pemali Juwana Kementerian Pekerjaan Umum yang meninjau lokasi tanggul jebol di Desa Batur Agung, Kabupaten Grobogan mengatakan, setelah pihak BBWS melakukan pendataan dan observasi, setidaknya panjang jebolan tanggul mencapai 30 meter dengan kedalaman 7 meter. Pihak BBWS akan segera memperbaiki tanggul Sungai Tuntang yang jebol dengan menurunkan 4 alat berat. BBWS berharap tidak ada luapan susulan Sungai Tuntang sehingga genangan banjir segera surut. Ada alat bulldozer juga, tapi memang kalau kondisi saat ini kita harus tunggu airnya sampai surut dulu, Pak. Karena masih kencang seperti itu. Nanti setelah sudah surut, kita akan mulai perbaikannya dengan rencananya 4 alat sama 3 eksa sama 1 dozer, Pak. 1 dozer 3 ekskavator ya? Iya. Dari pendataan sementara, diketahui terdapat 2 tanggul sungai yang jebol di Desa Batur Agung. Rifai Handoko, Kompas TV, Grobogan, Jawa Tengah. Sementara itu, Saudara, banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Tuntang di Gubuk, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, kembali naik. Aliran air banjir yang deras membuat jalan akses di 4 desa di Kabupaten Grobogan lumpuh total. Setelah sempat berangsur surut pada Minggu malam kemarin, banjir yang mengenangi Desa Ringin Kidul, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan kembali naik. Bahkan, genangan arus banjir semakin tinggi. Banjir juga meluas ke desa lainnya, yakni Desa Cangkring, Desa Pepe, dan Desa Tlogomulyo, Kecamatan Tegowano. Aliran air banjir deras membuat akses jalan di 4 desa lumpuh total. Warga yang mengungsi terpaksa berjalan kaki menerobos banjir untuk pulang ke rumah untuk mengamankan perabotan rumah agar tidak hanyut terbawa banjir. Ini mau kemana nih, Bu? Ini mau ke rumah. Soalnya kan sejak hari Minggu pertama banjir itu, hari Minggu, itu saya sudah mulai ngungsi karena sudah sepaha orang dewasa. Nah, ini mau coba lihat ke rumah dulu karena sepertinya kok beberapa barang di rumah harus dinaikkan lagi. Kenapa, Bu? Karena debit air semakin tinggi. Sepertinya ini sudah sedada orang dewasa. Kalau jalan sini, berapa sini, desa ini, Bu? Berapa desa ya? Kalau sini ke sana sampai belakang sana. 3 kelurahan ini, sampai Tlogomulyo, Desa Pepe juga kena. Berarti ini akses jalan terputus, Bu ya? Akses jalan terputus sudah sejak dari yang tambahan sana tadi sudah tidak bisa dilewati. Hingga Selasa siang, genangan banjir belum berangsur surut, bahkan meluas di 2 kecamatan. Rifai Handoko, Kompas TV, Grobogan, Jawa Tengah. Saudara Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menegaskan komitmen pemerintah Kota Semarang untuk menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah, termasuk di Kecamatan Genuk. Agustina juga mengakui penyebab banjir tak kunjung surut dipicu oleh pompa air yang rusak. Didampingi Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin, Agustina melakukan peninjauan lokasi banjir di Gebang Sari, Kecamatan Genuk, Senin pagi. Agustina menjelaskan salah satu permasalahan yang ditemukan di lapangan adalah tidak optimalnya kinerja pompa air di rumah pompa Kali Tenggang. Dari 6 unit pompa air yang tersedia, hanya 2 pompa air yang berfungsi dengan baik. Agustina memastikan perbaikan pompa air akan segera dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana. Selain itu, pemerintah Kota Semarang juga akan melakukan pengerukan sedimentasi dan pembangunan kolam penampungan untuk mengurangi risiko banjir di masa depan. Infrastruktur maupun manpower kita memang tidak mampu. Itu harus kita akui, nggak mampu. Dengan pompa yang 6, hanya 2 aja yang jalan. Walaupun kapasitas yang lain sudah dipenuhi oleh pompa kecil, tapi tetap aja nggak dipenuhi. Kenapa? Karena debit air yang masuk itu terlalu besar. Apalagi udah gitu, semuanya rusak. Yang unik, rusak yang 2 terakhir itu karena mampet. Ada ban karet yang nyantol dengan konslet. Salah satu warga mengaku banjir yang terjadi di wilayah Genuk, Kota Semarang setiap tahun selalu terjadi dan sangat mengganggu aktivitas warga.
Ya harapannya sih ya kalau bisa nggak usah banjir lagi, udah bosan. Udah tiap tahun gini apa gimana? Tahun ya, tiap tahun. Tahun ini ya. Januari malah parah. Kemarin 2 kali masuk rumah Setahun ya. yang lalu itu malah. Kalau setahun yang lalu, wow. Berarti tahun ini udah berapa kali? Sudah 3 kali sama ini. 3 kali ini. 3 kali ini. 3 kali ini. Warga berharap Wali Kota Semarang yang baru menjabat bisa segera mengatasi masalah banjir di Kota Semarang. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Dengan wajah sumringah, ibu-ibu menyerbu pasar murah yang digelar oleh kantor pos di Kota Semarang. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya, Gesti Lutfiah. Di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K kecewa dengan kebijakan penundaan pengangkatan oleh pemerintah pusat. Inilah Sodikun, salah satu calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kelurahan Tambakrejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, yang sudah mengabdi menjadi tenaga honorer di kantor kelurahan selama 29 tahun. Di usianya yang menginjak kepala 5, ia tinggal 4 tahun lagi memasuki masa pensiun. Ia pun berharap pemerintah merevisi kebijakan penundaan pengangkatan. Berita penundaan itu kurang pas. Saya mohon untuk pemerintah merevisi ulang putusan itu. Soalnya gimana? Kita kerja dari 96 sampai sekarang non-stop, nggak pernah absennya itu terus kerja sampai sore gitu loh. Gitu loh, pemerintah memperhatikan kita semua. Saya di kelurahan ini sudah 29 tahun dari 96. Berarti ini tinggal sisa berapa tahun Mas pensiun? Tinggal sisa 4 tahun lagi kita. Semestinya Sodikun diangkat menjadi ASN per tanggal 1 Maret 2025 kemarin. Namun pengangkatan menjadi ASN ditunda hingga bulan Oktober 2026. Megananda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara, memasuki sepekan bulan Ramadan, harga bahan pangan di berbagai pasar di sejumlah daerah di Jawa Tengah masih tinggi. Seperti di Kabupaten Sragen, harga cabai dan bawang merah terpantau naik. Sementara di Kota Semarang, meski harga bawang merah dan cabai terpantau turun, namun harganya masih mahal. Di Pasar Bunder, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, harga cabai rawit merah naik dari Rp60.000 kini menjadi Rp80.000 per kilogram. Bawang merah naik dari Rp28.000 menjadi Rp48.000 per kilogramnya. Kondisi ini banyak dikeluhkan para pedagang dan pembeli. Cabai rawit merah berapa Mbak sekarang? Hari ini 80. Sebelumnya? Sebelumnya emang naik turun ya, dari kadang pernah 100, terus turun jadi 90, turun lagi 80, pernah di level 60, terus naik lagi ke 80. Dari semua. Yang paling tinggi apa Bu? Harga cabai kelihatannya. Ya kalau bisa kalau puasa lebaran ini ya harga ya standar aja, jangan naik-naik. Sementara itu di Pasar Johar Kota Semarang, harga bawang merah terpantau belum normal. Meski menurut pedagang saat ini harga bawang merah sudah turun mencapai Rp45.000 per kilogram, namun harga tersebut masih dinilai mahal sebab harga normal bawang merah di kisaran Rp25.000 per kilogram. Ya pas mulai Ramadan itu. Mulai Ramadan naik. 55 itu cuman 3 hari kalau enggak 4 hari. Terus mulai turun kapan Bu? Turun itu Ramadan 7 hari mungkin. Penyebabnya apa Bu? Ya barangnya agak. Walaupun sudah turun tapi harganya masih tinggi ya? Ini masih belum turun, berarti belum.
Tak hanya bawang merah, harga cabai juga terpantau berangsur turun. Saat ini harga cabai rawit merah Rp70.000 per kilogram. Sedangkan cabai merah keriting Rp28.000 hingga Rp30.000 per kilogramnya. Sementara harga cabai rawit hijau di kisaran Rp40.000 hingga Rp48.000 per kilogram. Rawit merah 70, merah keriting 28.30. Putih 28, terus 46, 48. Keriting hijau gini-gini 20-an, Mas. Bu, itu harga sudah mulai turun atau gimana, Bu? Turun dikit-dikit. Iya. Semakin mendekati Lebaran, permintaan harga bahan pangan akan semakin tinggi. Langkah pemerintah demi menekan harga-harga pangan sangat ditunggu masyarakat, sehingga harga bisa lebih terjangkau. Tim Liputan, Kompas TV, Jawa Tengah. Sementara itu, Saudara, untuk menyediakan kebutuhan bahan pangan bagi masyarakat di bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri, pasar murah digelar di Kota Semarang. Warga pun langsung menyerbu pasar murah yang menjual beragam kebutuhan pangan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan pasaran. Wajah sumringah terlihat di wajah ibu-ibu saat berbelanja di pasar murah yang digelar di kantor Pos Indonesia cabang utama Kota Semarang Senin kemarin. Ibu-ibu mengaku senang bisa membeli kebutuhan pokok dengan harga murah, walaupun ada syarat tertentu yakni 1 KTP hanya bisa membeli 2 jenis barang. Tadi belinya telur 1 kilo 27.000, untuk minyaknya minyak kita 14.700, terus sama apa ya, gula 15.000 per kilonya. Berarti dibatasi beli pembelian? Dibatasin 1 KTP 2. 1 KTP 2. Tapi per itu 2 produk, 2 item ya? 2 item. Misalnya minyaknya 2 kilo, terus gulanya 2 kilo, telurnya 2 kilo, berasnya juga 2. Lebih murah nggak Bu dari? Lumayan sih Pak, dari itu pasar. Pasar murah ini digelar tidak hanya untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga murah, namun juga diharapkan dapat menjaga harga kebutuhan pokok selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Maka yang kita lakukan adalah mengakuisisi atau mendayagunakan 4.800 cabang kantor pos di seluruh Indonesia menjadi gerai sembako dengan harga yang terjangkau, dengan harga di bawah HET. Kita akan berusaha mengendalikan, tadi Pak Wamentan kan menyampaikan bahwa pemerintah pusat sudah turun supaya harga-harga sembako utamanya dan harga-harga kebutuhan pasar yang untuk kebutuhan masyarakat dari mulai bulan puasa sampai lebaran sampai pasca lebaran itu bisa terkendali. Nah tentunya ini salah satunya adalah memotong rantai. Nah proses pemotongan rantai itu dilakukan salah satunya dengan membuka gerai. Di Kota Semarang sendiri terdapat 22 gerai pangan murah dengan harapan kebutuhan masyarakat bisa tercukupi selama Ramadan hingga menjelang Idul Fitri. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Gesi Lutfiah, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.